Sekarang gimana ya caranya ngeluarin Laras dari masalah ini? Ayo gimana ya? Ayo Saat, mikir Saat. Ayo temuin cara brilian dari kepala lo. Kalian semua kesini. Sekarang kalian saya beri tugas untuk menjaga di dalam. Dan pastikan satu hal. Anak ini tidak boleh kabur dan keluar dari ruangan ini sedikit pun. Atau jangan-jangan dia akan loncat dari balkon untuk belajar bunuh diri. Siap. Bu. Please, jangan ke balkon. Please. Balkon aman, Bu. Pintunya sudah saya kunci. Kamar mandi aman, Bu. Jendela kamar mandi sudah saya kunci. Pintu depan juga akan saya berikan pengamanan, Bu. Untung aja Satya berhasil pergi. Bagus. Tapi pastikan kalau anak ini tidak akan pernah bisa beranjak dari ruangan ini. Paham kalian? Paham, Bu. Dan kamu Laras, jangan pernah berpikir kalau saya main-main. Kamu tidak akan pernah bisa keluar dari ruangan ini sampai saya temukan ayah kamu. Ya Allah, semoga ayah bisa menemukan orang yang menipunya secepatnya, supaya masalah ini cepat berakhir. Lindungilah ayah ya Allah. Mami apa deh? Iseng banget ngintilin gue ke kampus. Kalau nanti ada Danur, terus ada Mami, kan bisa gawat. Aduh. Mami! Mami! Bi, cepet dong sayang. Nanti kamu telat masuk kelas. Aduh Mi, Mami di sini aja deh, biar nggak risih. Bi, Mami kan pengen tahu kamu itu di kampus ngapain aja. Tapi kan malu Mi. Kamu tenang aja sayang. Kalau sampai ada orang yang ngeledekin kamu, nanti Mami seret itu orang ke pengadilan. Bisa kena pasal pencemaran nama baik. Oke? Ayo dong Bi. Nggak mau. Udah Mami di sini aja. Orang Bi nggak kenapa-napa kok. Lagian cuma ke kampus doang. Enggak Bi, Mami nggak akan pergi. Mami akan standby terus di sebelah kamu. Kamu tahu kan sayang, fase-fase anak muda zaman sekarang itu suka banyak masalah. Dan Mami nggak mau kamu kena kayak begitu. Masalah? Apa jangan-jangan Mami udah tahu soal tabungan gue? Apa Mami juga udah tahu soal Danur? Duh, Mami tahu dari mana? Harus di stop nih. Udah, Mami sampai sini aja. Mami tuh kebanyakan lihat artikel, tau nggak? Mami nggak kenapa-napa kok. Udah ya di sini aja. Bi, tapi siapa yang tahu? Kan bisa aja kamu sebenarnya menyimpan dalam hati kalau kamu itu banyak masalah. Atau mungkin aja kamu tekanan batin. Duh, Mami kok ngomongnya makin menjurus ke arah situ sih? Gue jadi takut. Udah, Mami di sini aja ya Mia, please, Bi mohon ya. Enggak, Bi. Mami akan tetap di samping kamu. Mami akan nemenin kamu. Oke? Yaudah kita masuk ke dalam. Ayo. Ngapain Bu Tari tuh kesini ya? Apa dia mau mengawasi Mas Hati dan Mas Vino? Bu Tari. Selamat siang, Bu. Siang? Ngapain kamu ada di sini? Saya lagi disuruh sama Bu Rani untuk menjagain dan mengawasi Mas Satya dan Mas Vino. Sekalian nanti mau pulang. Oh, bagus dong ya kalau kayak begitu. Pastinya bos kamu itu sekarang akan lebih ketat untuk mengawasi anak-anaknya. Kemarin saya juga sempat telepon-teleponan sama Rani. Dan dia cerita banyak sekali. Pesta? Sorry, aku ralat ya. Sebenarnya sih bukan pesta, tapi lebih ke dinner ya. Dinner? Dinner bagaimana maksud kamu, Tar? Iya, jadi kayak dinner romantis gitu, Ran. Tapi feeling aku sih kayaknya ada yang disembunyiin. Soalnya aku tanya, nggak ada yang mengaku ada siapa di situ. Tapi aku lihat di napkin, itu
itu ada noda lipstik. Jadi mungkin Satya atau Vino ya makan malam sama cewek tapi nggak tahu siapa. Dinner romantis. Kamu yakin, Tar? Ya sebenarnya aku juga nggak yakin sih. Tapi kalau masalah noda lipstik, aku beneran lihat ada napkin di situ dan ada noda lipstiknya. Ran, tapi sorry loh, ini bukannya aku lancang ya. Aku cuman pengen ngasih tahu kamu aja. No worries, bener-bener nggak apa-apa, Tar. Justru aku yang mau makasih sama kamu karena udah mau ngecekin anak-anak aku dan ngawasin mereka. Iya, sama-sama. Kan kita ini sama-sama orang tua, jadi harus saling bantu. Pokoknya kalau misalnya nanti aku menemukan info terbaru, pasti aku akan kabarin kamu. But I'm so sorry, Tari. Kayaknya aku harus meeting sekarang, jadi kita nanti sambung lagi ya pembicaraannya. Oke, aku ngerti. I'll see you, bye. Ya, bye. Pantesan saja Bu Rani tiba-tiba pulang, karena sudah dapat informasi dari Bu Tari. Tapi untung ya saya teleponan sama Rani. Kalau nggak kan kasihan, Rani jadi nggak tahu apa-apa. Iya, betul juga sih Bu. Udah ya Mi, Bi udah telat nih. Mami ngobrol aja sama Om Bimo. Bi, kamu jangan kemana-mana. Mami nggak akan kemana-mana. Mami akan nungguin kamu sampai selesai. Oke? Maaf Bimo, saya mesti pergi. Mbak Tari. Waduh, jadi tambah kasihan deh sama Laras. Jadi benar ya, Bu Tari sudah tahu kalau perempuan yang di rumah kemarin itu adalah Laras. Terus Bu Rani akan melakukan apa ya ke Laras? Saya nggak menemukan histori data rekaman CCTV semalam, Bu. Kemungkinan CCTV-nya rusak. Rusak? Mana mungkin CCTV itu rusak? CCTV itu kan baru diganti. Lagi pula, tipe CCTV itu paling canggih dan paling bagus. Aneh. Berarti kemungkinan yang kedua, Bu. CCTV-nya sengaja dimatikan. Berarti Tari nggak bohong ya? Emang ada yang disembunyiin sama anak-anak semalam? Kalau memang sudah dapat izin dari Ibu, saya akan panggil semua pegawai. Jadi Ibu bisa interogasi mereka satu-satu. Nggak perlu. Sekarang kamu boleh keluar. Baik, Bu. Percuma interogasi pegawai, apalagi Bimo. Pasti dia cuma bisa nyangkal dan bilang nggak tahu. Harus aku sendiri yang selidikin ini semua. Rencana bagus. Mungkin dengan cara ini, Vino dan Satya akhirnya mau mengaku siapa perempuan yang mereka ajak dinner malam itu. Katanya lo mau di bagasi, kenapa di belakang? Lo pikir gue barang? Enggak, gue di sini aja. Udah panas, pengap. Ya udah, tapi tiduran ya. Udah, tenang aja. Follow Malin. Tolong, kita pasti bisa. Calm down. Cepetan! Oke. Relax. Cepetan, bukain dong. Apaan sih? Mas Leon? Waduh, kirain siapa? Soalnya mobilnya baru kayaknya. Oh, ini bukan mobil saya, ini mobil pacar saya. Enggak, bukan. Saya bukan. Iya, saya pacarnya Leon. Jadi Mas Leon kesini mau ketemu Mas Vino sama Mas Satya. Mereka belum pulang, Mas. Lagi di kampus. Oh, enggak kok, aku cuma mau ngambil buku yang ketinggalan. Oh, mau ngambil buku? Yes. Kenapa nggak suruh Pak Bimo aja, Mas? Itu tuh yang tahu kan si Pak Bimo lagi ngejagain Satya. Dikasih tahu kan? Oh iya, Mas. Kalau begitu, Mas langsung ke dalam aja. Saya lanjut jaga dulu. Makasih ya. Ya.
nggak kelamaan di dalam. Komplain aja terus. Komplain tuh masuk. Ayo buruan masuk. Ayo sini. Cepetan. Aduh. Jangan asal berhenti dulu. Kenapa kamu marahin aku? Sama dia. Shh, dengerin gue. Sekarang waktu kita fokus. Kita mencar. Gue bakal fokus cari Laras. Leon, lo ke kamar gue. Lo tau kan passwordnya? Sama lo, Dara. Ya lo terserah dia di mana. Yang penting just act natural. Oke? Ya udahlah. Fokus. Gue enaknya nunggu di mana ya? Di bar aja. Aku anterin kamu terus baru aku ke kamar Vino. Wait, what? Bar? Ya, bar. Kamu duduk sana, bilang aja nungguin aku. Pesen apa aja, pasti ada. Oke. Udah, nggak usah ragu gitu, oke? If anything happens, message me. Everything will be okay. Gue nggak mau Leon berpikir gue bisa gampang luluh sama dia. Ya udah, aku anterin ke toilet. Oke. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Gue harus mulai nyari dari mana nih? Laras masih di rumah ini apa enggak sih? Jangan-jangan dia dibawa pergi. Coba dulu deh. Kalau di rumah clear nggak ada Laras, baru gue pikirin kemana. Oke, gue mulai dari... Itu Mama? Iya, halo. Saya belum bisa ke Jepang dalam 1-2 hari ini. Saya tahu mereka udah nunggu saya lama. Ya kamu reschedule kayak gimana, kek? Find a way. Oke, kalau gitu, kabarin saya. Tegang juga. Mama tadi dari arah sana. Siapa tahu habis interogasi Laras. Oke, gue cek ke sana. Apaan? Oh iya ya. Vino kan nggak punya buku. Ya anak gimana sih? Masa nggak punya satu buku? Aduh, salah bikin alasan gua. Kan gua lupa ini bukan Satya. Aduh, terus gua bawa apa dong ke bawah? Terus si bapak tadi curiga. Aduh, kenapa sih gua selalu terjebak di situasi kayak gini? Problem bukan problem gua, tapi gua yang kena ribetnya. Abis deh gua nih, kok papa tahu. Nggak tahu dia apalagi diblokir sama dia. Aduh, Vino, Satya. Untung aja gua anggap best friend. Kalau enggak, ogah. Mending gua ngurusin yang lain. Majalah lagi. Oh iya, Dara. Aduh, buruan gua bawa apa ya? Sini aja deh. Mau pesan apa, Mbak? Orange juice aja deh, Mas. 1. Sebentar saya buatkan.
Rumahnya ramai juga ya mas, banyak yang jaga-jaga. Iya, biasanya sih nggak seramai ini. Ini karena ada anak orang yang udah nipu Bu Rani. Maksudnya? Iya, jadi dulu Bu Rani pernah punya pegawai di sini. Dan pegawai itu telah menipu Bu Rani. Lalu pegawai itu kabur. Dan sekarang lagi diinterogasi di rumah ini. Anak yang nipu Bu Rani? Apa yang dimaksud itu Laras? Masa sih Laras anaknya penipu? Makasih ya mas. Iya mbak. Dara, kok dia bisa di sini? Jangan-jangan Vino sama Leon juga ada di sini lagi. Aduh, ngapain sih Vino sama Leon datang ke sini? Ntar kalau malah ketahuan Mama kan, aduh pasti makin kacau. Mana Vino suka ceroboh lagi. Apa iya Laras dibawa ke kamar tamu? Tapi kenapa nggak ada yang jaga ya? Aneh. Mas Pino ngapain di sini? Gue di sini atas perintah Mama Adijaya untuk membawa Laras ke ruangannya. Maaf mas, tapi kami diperintahkan oleh ibu untuk menjaga Laras di sini agar Laras tidak kemana-mana. Tapi ini juga perintah Mama. Dan Mama merintah ini ke gue. Kok kalian aneh sih? Apa kalian berani ngelawan perintah Mama? Apa kalian nggak mau dengerin gue? Maaf mas, kami hanya menjalankan perintah ibu. Kalau gitu jalanin perintah ibu yang ini. Lakuin yang gue bilang barusan. Ah udahlah, nggak usah bikin gue kesel. Sekarang kalian semua ngadep sana. Ada tembok mas. Cepet! Tapi mas, mau ngelawan perintah gue lagi? Ngadep ke tembok itu. Ya mas, ya mas. Sekarang. Iya mas. Sekarang kalian lompat 100 kali. Cepetan! Aku mau 200 kali. Sekarang! Lompat yang tinggi. Ya mas. Yang tinggi. Enggak, gua nggak mau. Gue nggak mau. Gue kenapa sih bawel banget? Enggak, tadi lo bilang lo mau bawa gue ke mama lo kan? Gue nggak mau ah. Gue cepetan deh. Enggak, lo pasti mau ngejebak gue kan? Enggak, jangan. Gue nggak mau. Lebih tinggi dong lompatnya. Jangan loyo. Gue nggak mau. Jadi, bentar. Lo mau bawa gue ke mama lo kan? Gue nggak mau. Gue nggak mau. Gue udah bilang ya sama lo, gue nggak mau diangkat kayak karung beras gitu. Vino, lo tuh nekat banget sih. Lompat lebih tinggi lagi. Vino, udah turunin gue, Vin. Shh, bisa diem dikit gak sih? Bawel banget. Iya, ada yang denger gimana? Ya tapi masalahnya mau bawa kemana? Stop, turunin. Diem deh, diem dulu. Diem gak? Aduh, lo tuh bener-bener ya? Lo mau bawa gue kemana sih? Udah deh, gak usah bawel, bisa gak sih lo? Ya gue perlu tahu gue mau dibawa kemana. Usah bawel. Lo mau ketemu sama nyokap gue? Loh, tadi lo bilang mau bawa gue ketemu nyokap lo. Oh gitu? Ya udah bener ya. Gue bawa lo ketemu sama nyokap gue. Enggak. Makanya jangan ribet. Lo tuh gimana sih? Lo harusnya tahu. Gue itu mau bawa lo keluar dari sini. Yang namanya pahlawan itu kalau mau nolongin butuh yang namanya strategi. Masa gitu aja nggak tahu? Katanya dapat beasiswa. Apaan sih lo? Langsung ngikut beasiswa gue deh. Ya udah ikut gue. Gak ada pilihan lain. Ini satu-satunya cara gue bisa keluar dari rumahnya Vino. Cepet. Yaudah deh. Gimana? Ada orangnya? Nggak ada. Kita cari sana. Gak salah nih. Si Vino beneran mau nyelamatin gue dari sini. Vino yang biasanya kasar sama gue, bentak-bentak gue. Ya ampun. Nggak nyangka ya. Walaupun dia songong, tapi ternyata dia masih punya hati juga.
Vino. Au, hidung gue. Aduh, ini si Vino sengaja atau enggak sih? Kita harus hati-hati. Kayaknya mama gue ngasih penjagaan lebih banyak deh. Aduh, sakit dong. Kok lo gigit gue sih? Ini gara-gara lo juga tau gak sih? Tadi tuh pas yang lo gerakin tangan lo tuh kena mulut gue, terus kena hidung gue, sakit. Sekali lagi gue bisa dapat piring kali. Ya kan gue nggak tahu lo habis makan apa. Udah sikat gigi atau belum? Habis minum apa? Untung aja nggak bau banget. Lo tuh piktor banget ya. Tadi lo sendiri tutup mulut gue pakai tangan apa? Tangan kiri kan? Itu buat apa? Terus kenapa? Lo tuh, ini bener ya? Nyesel gue tadi muji-muji lo. Hah? Aduh, Laras, lo geblek banget sih. Pakai keceplosan segala. Lo muji gue? Woi, lo muji gue apaan sih? Hah? Kalau muji tuh jangan dalam hati, ngomong aja langsung ke orangnya. Enggak, apaan sih? Siapa juga muji lo? GR. Tuh, ya kan? Langsung besar kepala dia. Oh, gue tahu. Lo pasti muji gue ganteng kan? Apa muji gue keren? Atau lo pasti muji gue itu selalu bisa diandelin? Ya kan? Aduh, songongnya mulai deh. Pengen gue citak rasanya. Udah, kita ngapain di sini lama-lama? Lo kan yang buang waktu. Apaan? Gak sopan banget sih lo ngeliatin gue. Kenapa? Udah deh, kalau nggak ada urusan mendingan sana lo pergi. Udah sana pergi. Mari Mas ikut kami. Sudah ditunggu Ibu Rani di ruangannya. Silakan. Mati deh gue. Si Vino sama Laras ke gap. Leon, lu dalam masalah. Vino, lu ngapain di sini? Bukannya seharusnya di kampus? Ini buku yang lu nitip? Maaf Mas Leon. Mas Leon juga sudah ditunggu ibu di ruangannya. Aduh, kena juga gue. Gue pasti bakal kena omel lagi sama papa. Hukuman apa lagi yang bakal gue dapetin? Kenapa sih? Vino selalu ambil tindakan suka hatinya dia. Apa dia nggak pernah mikir akibatnya? Ternyata feeling gue benar. Mereka ketahuan juga. Aduh, Mama bisa ngapa-ngapain Laras kalau situasinya kayak gini. Gue mesti gimana nih sekarang? Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Soalnya mana ya? Apa jangan-jangan dia nggak masuk? Itu kan Sonya. Soy, tunggu Soy. Mau ngapain lagi sih lo? Cabut yuk. Gak bisa, gue masih di kelas. Soy, lo bantuin gue ya. Nyokap gue tuh lagi ada di kampus. Gimana lo tolongin gue, lo bilang aja kita mau ada kerja kelompok. Kalau lo yang ngomong, pasti nyokap gue percaya deh. Duh, gue bener-bener lagi gak mood bohong-bohong kayak gitu. Soy, please ya bantuin gue.
Cuman lo satu-satunya orang yang bisa bikin nyokap gue tuh keluar dari kampus ini. Lo denger gak sih gue bilang apa? Gue lagi gak mood, gue masih kepikiran soal Leon. Lo tau gak? Dia tuh gak nganggep gue, sakit hati gue hancur. Oke, keep calm. Tapi masalah ini tuh lebih penting daripada Leon, Soy. Oh, jadi menurut lo masalah gue gak penting? Soy. Aduh, Soy, please. Sekarang nyokap gue lagi ada di ruang dekan. Gue yakin nih, abis ini nyokap gue bakal interogasi gue abis-abisan. Lo tau kan, nyokap gue kalau udah interogasi tuh berjam-jam. Gila, males banget gue. Gue juga punya feeling kalau misalkan nyokap gue tuh udah tahu soal tabungan gue. Apa jangan-jangan dia juga berarti udah tahu dong soal Danur. Lu kan kacau, Soy. Lagian lo kenapa sih gak jujur aja sama nyokap lo? Menurut gue kalau jujur juga dia bakal bantuin lo. Gila, lo suruh gue jujur ke nyokap gue, bisa kena hukuman berat gue, Soy. Ya iya sih, feeling gue juga nyokap lo pasti tahu anaknya punya masalah kayak gini. Apalagi modelannya kayak lo gitu. Soy, tapi gue gak pengen nyokap gue tahu masalah itu mulanya gara-gara gue pengen nyingkirin cewek-cewek yang deket sama Vino. Apalagi si Kuman. Makanya, gue selalu bilang sama lo, kalau mau ngelakuin sesuatu tuh mikir. Sekarang lo tanggung aja sendiri akibatnya. Oke, iya. Udah selesai belum? Ya udah, mendingan sekarang lo bantuin gue ya. Bi, sorry ya, gue udah bilang sama lo dari awal gue gak mood. Lo tau, sekarang di otak gue cuma ada Leon, dan Leon. Lagian lo juga harus belajar nyelesain masalah lo sendiri. Soy. Jadi kalian pikir, kalian bisa bohongin saya? Iya, Vino? Jawab! Dan apapun yang kalian lakukan, Mama bisa lihat semuanya melalui CCTV. Paham? Vino, kenapa kamu bolos kuliah? Vino nggak bolos kuliah kok, Mah. Bohong! Vino tadi pulang kuliahnya cepet. Jangan bohong kamu sama Mama, Vino. Gak mungkin kamu ada di sini kalau kamu kuliah. Pasti kamu bolos kan? Enggak, Tante. Leon enggak ikut-ikutan. Semua dipaksa sama dia tuh. Vino yang maksa semuanya. Ya, bisa, Tante. Jangan kasih tau Papa. Kamu, Leon, udah tahu Vino salah. Harusnya sebagai teman dekat, kamu ngingetin dia dong. Bukannya malah nutupin kesalahan dia. Bahkan ikut-ikutan ngebebasin Laras. Ya, maaf, Tante. Gak cukup apa kalian semua bikin masalah sama Mama? Dan kamu, Vino, bisa-bisanya kamu ngecewain Mama. Kamu buat masalah baru dengan ngebebasin Laras. Kamu tahu bahwa ayahnya Laras adalah orang yang telah menipu Mama. Kamu malah bebasin Laras. Why you do this to me, Vino? Why? Aduh, gue harus ngomong apa nih ke Mama? Masa gue harus bilang kalau gue lagi ngejar-ngejar dia? Harga diri gue mau taruh di mana? Kenapa kamu diam aja, Vino? Masih mau cari alasan? Enggak, Mah. Vino tuh tadi ada urusan sama Laras. Makanya Vino sengaja ajak Laras pergi keluar karena Vino butuh bantuan Laras buat tugas, Mah. Tapi pas Vino lagi ajak Laras keluar, tiba-tiba aja bodyguard Mama nongol terus narik Vino sama Laras disuruh kesini. Aduh, ngomong apaan sih gue? Gue jadi gak enak sama Vino. Gara-gara gue, dia jadi kena masalah besar kayak gini. Iya, nah itu dia, Ran. Aku juga bingung. Tapi sepertinya mereka kayak lagi bikin pesta-pesta gitu loh. Jangan-jangan
perempuan yang dinner sama kamu semalam adalah Laras. Iya, Vin. Makanya kamu sampai belain dia sampai segitunya. Kok Mama bisa mikir kayak gitu? Apa jangan-jangan noda bibir yang ada di serbet itu adalah bibirnya Laras? Iya. Jawab, Vino! Kok Mama bisa tahu sampai sedetail itu sih? Gue harus jawab apa nih? Ya Allah, kenapa masalahnya bisa ngerembet sejauh ini? Oke. Kalau kamu nggak mau jawab Mama sekarang, no problem at all. Karena sebetulnya Mama sudah tahu jawabannya semua. Asal kamu tahu, Vino, satu hal, bahwa keselamatan Laras semuanya tergantung dengan kejujuran kamu, Vino. Jadi, jangan salahin Mama kalau Mama sampai mencelakakan Laras karena ulah kamu. Kenapa jadi gini sih? Kenapa Mama jadi ngancem-ngancem segala? Kalau sampai ancamannya bener, terus gimana sama Laras? Pasti hidupnya bakal dipersulit sama Mama. Apa perlu gue ngaku aja? Oke, Ma. Sebenarnya perempuan itu Ma. Ada apa, Satya? Iya, Ma. Perempuan itu adalah Laras. Dan sebenarnya ngajak Laras dinner bukan Vino, Ma. Tapi Satya, aku yang bikin dinner itu, Ma. Dan aku juga yang nyuruh Vino untuk bawa kabur Laras. Aku yang rencanain itu semua. Sat, you are crazy. Satya, kamu... Satya tahu, Satya masalah. Dan Satya minta tolong sama Mama untuk Mama jangan hukum Vino dan Laras. Kenapa Satya harus ngorbanin dirinya kayak gini sih? Satya, bisa-bisanya kamu berbuat ini terhadap Mama. Mama pikir kamu adalah anak yang penuh. Tapi kenapa kamu jadi begini, Sat? Kamu malah membangkang sama Mama. Apaan sih Satya? Sok banget jadi pahlawan kesiangan. Sekarang, semuanya masuk dalam kamar. Dan jangan ada yang pernah ninggalin kamar sebelum Mama izinkan. Paham kalian? Ayo masuk! Dan kamu, Laras, saya akan awasi kamu lebih ketat. Ngerti kamu? Jaga diri lo ya, Ras. Semoga Bu Randi gak ngasih hukuman yang berat ke Satya. Bawa dia sekarang. Baik. Dan kalian semua pergi dari sini. Laras! Laras, lo kenapa? Ini lo mau dibawa kemana? Laras saat ini dalam pengawasan Ibu Rani. Dan dia sedang ada masalah yang harus diselesaikan. Kalau boleh tahu, apa hubungan Anda dengan Laras? Saya temennya Vino dan Satya, Pak. Kebetulan saya juga kenal sama Laras. Saya boleh ya, Pak, temenin Laras di sini? Saya janji saya nggak akan macam-macam kok. Tunggu sebentar. Ya, Pak Bimo monitor. Ras, kalau bisa ada hubungannya sama mamanya Vino dan Satya sih? Ceritanya panjang banget, Dar. Kalau gue harus ceritain sekarang, gue juga nggak tahu harus mulai dari mana. Dia mau ketemu, Pak. Siapa?
Kamu boleh nemenin Laras, tapi ingat, tidak boleh keluar. Dan harus tetap di dalam. Iya, Pak. Silakan. Oke, Ras. Sekarang lo cerita sama gue. Ada apa? Udah, Ras. Ingat, gak ada masalah yang gak bisa diselesain. Ya, siapa tahu aja gue bisa bantu. Enggak, Dar. Gue gak mau orang sebaik lo terlibat dalam masalah gue. Oke. Lo jangan anggap gue orang lain ya, Ras. Mau gimana pun gue tetap sahabat lo. Apa coba maksudnya Satya? Dia sok pahlawan kesiangan banget. Pakai ngaku-ngaku lagi kalau dinner itu idenya dia. Apalagi gue, Vin. Riwayat gue pasti abis nih. Apalagi nyokap lu kasih tau bokap gue. Bisa homeless gue. Gue tuh curiga ya. Kalau si Satya tuh cuma caper doang ke si Laras. Yang mana sok-sok kayak pahlawan kesiangan. Biar dapat simpati ke Laras doang, tau nggak? Lagian kenapa sih Satya selalu jadi ikut campur sama hubungan gue sama Laras? Gue heran deh sama lo. Lo gak nyadar? Dia bukan cuma mau nyelamatin Laras doang, tapi lu juga. Apaan sih? Gue gak butuh diselamatin. Gue gak butuh dia jadi pahlawan. Udah, gue harus ngomong masalah ini ke nyokap. Lu di sini aja. Lu kalau kasih tau nyokap lu sekarang ya, dia bisa tambah lebih marah. I don't care. Gue harus ngomong ke nyokap. Gue gak mau lah Laras cuma ngeliat Satya doang sebagai pahlawannya. Udah. Vin. Vino! Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Mama nggak habis pikir sama kamu, Satya. Bisa-bisanya kamu ngebohongin Mama. Padahal dari dulu, Mama selalu percaya sama kamu. But look at you now. Kamu berbohong sama Mama demi kepentingan kamu sendiri. Apa tujuan kamu, Satya? Maafin aku, Ma. Apakah dengan minta maaf, Mama bisa percaya lagi sama kamu, Satya? Kamu tahu, kalau ini yang lakuin Vino, Mama justru nggak kaget. Karena Vino dari dulu berontak, membangkang, bahkan menentang Mama. Tapi kamu, you're so unbelievable. Kamu sudah membuat Mama kehilangan kepercayaan terhadap kamu, Satya. Dulu Mama sangat percaya sama kamu dalam segala hal. Bahkan melebihi Vino. Oh, jadi gitu. Gue gak pernah dipercaya sama Mama. Gue gak bisa diandelin. Segitu parahnya gue. Sekarang Mama tanya sama kamu, Satya. Apa tujuan kamu bawa Laras ke sini dan mengadakan dinner party segala? Jawab! Ma, aku cuma simpatik sama kehidupannya dia, Ma. Dia nggak bersalah. Tapi karena masalah ayahnya dia jadi kebawa-bawa, Ma.
Simpati. Dia nggak bersalah. Terus yang salah siapa? Mama. Yang berutang itu kan ayahnya, Ma. Kenapa harus dikaitkan sama dia, Ma? Jadi sekarang kamu belain dia. Kamu peduli banget sama dia. What's wrong with you, Satya? Karena Mama sendiri yang dulu sering ngajarin aku kan, Ma. Untuk selalu berbuat adil sama orang. Kalau dia bersalah, dia emang bersalah. Harus diadili. Tapi kalau dia nggak bersalah, dia punya hak dong untuk dibela. Kan Mama pernah ngomong begitu. Satu-satunya yang buat Laras masuk ke dalam masalah ini adalah karena dia anaknya Pak Samsul. Laras hanya seorang anak, Ma. Dan dia nggak bisa memilih untuk lahir di mana dan menjadi anak siapa. Satya sangat beruntung lahir menjadi anak Mama yang kuat dan sangat bijaksana. Aku mohon ya, Ma. Masalah ini, masalah Mama dan Pak Samsul. Saya minta tolong, Ma. Jangan pernah kaitkan sama masalah ini. Dia nggak tahu apa-apa. Bapaknya itu adalah seorang penipu. Bapaknya telah menipu Mama. Dan dia anaknya. Pastilah dia makan dari uang bapaknya untuk hidup selama ini. Come on. Ma, yakin sama Satya. Abang Satya udah gak bisa dipercaya lagi sama Mama. Tapi untuk ini, Satya gak bohong, Ma. Ya pun sekarang Laras punya uang. Itu kerja karena hasil dia sendiri, Ma. Apa lu? Gak berhasil kalian Satya. Kenapa gue selalu dianggap anak kecil? Kenapa Mama gak percaya sama gue? Man, gue gak suka liat lu kayak gini. Jadi orang baper lu sekarang. Kenapa? Tell me. Apa iya? Gue gak bisa diandelin selama ini. Vino. Hey. Vin. Heran. Kenapa Satya selalu saja membela cewek itu? Kenapa coba? Permisi, Bu. Tadi saya melihat kertas ini di bajunya Mas Vino. Waktu saya mau nyuci bajunya Mas Vino, kata Ibu kalau ada yang aneh, saya harus melapornya, Bu. Silakan. Surat rekomendasi. Sepertinya Satya nggak bohong soal Laras pakai duit sendiri buat hidupnya sehari-hari. Buang aja kertas itu. Sampah. Baik, Bu. Sekarang bawa anak perempuan itu ke sini. Baik. Dit, bawa Laras ke sini. Ikut kami. Sebentar. Dara, kayaknya gue udah harus nemuin Bu Rani nih. Tapi gue bakal nemuin sendirian. Sekali lagi makasih ya buat waktu lo. Laras kuat ya, Ras. Dan tegar. Dan jangan takut. Ya.
Seandainya aku bisa, aku mau kalau disuruh dampingin Laras. Kalau ada apa-apa, aku harus bisa belain Laras. Saya tahu kamu gak bersalah, tapi gak ada cara lain. Ayah kamu kabur dan melarikan diri uang perusahaan. Jadi, saya hanya ingin tahu, jika ayah kamu tahu kamu ada di sini, apakah ayah kamu akan menolong kamu? Atau justru sebaliknya? Gimana kalau dia nggak punya nyali untuk menolong anaknya sendiri? Ayah nggak mungkin begitu. Ayah pasti akan datang untuk nolongin aku. Apakah kamu siap melihat bahwa ayah kamu sendiri adalah seorang pengecut? Enggak. Aku nggak boleh kepancing. Ya Allah, beri aku kesabaran. Kuatin hati aku. Bagaimana kalau kita membuat perjanjian saja? Dara, kamu ngapain kesini? Kok nggak di bar? Tadi aku ketemu sama Laras. Terus? Tadi aku sempat nemenin dia bentar di kamar. Aku kasihan banget sama dia. Kayaknya dia tertekan banget. Sekarang dia lagi dibawa buat ketemu sama Tante Rani. Oh, serius? Sekarang? Iya. Aku tuh nggak tega banget ngeliat dia sedih kayak gitu. Kasihan dia. Dia lagi di dalam posisi yang benar-benar sulit. You don't have to worry, okay? Leon, kamu apaan sih? Gak usah cari kesempatan dalam kesempitan deh. Aku itu lagi prihatin buat Laras. Please understand me. Laras? Laras? Lo gak apa-apa, Ras? Iya, gak apa-apa. Gue cuma mau pulang aja. Emang udah boleh pulang? Ya udah, kok kayak gitu tunggu apa lagi? Ayo gue anterin. Dara, Dara tunggu. Ras, lo yakin kan lo gak apa-apa? Ras, kok lo diem aja sih? Ngomong apa gitu? What has been done? Laras kok jadi diem kayak gini sih? Habis diapain sama Tante Rani? Kayaknya gue mesti bilang Satya nih. Gue udah berusaha untuk kasih penjelasan. Sekarang tinggal waktu yang bicara. Semoga hati mama selamat. Alhamdulillah ya Allah. Tapi masa dilepasin gitu aja sama lo? Laras yang dianggap jalan satu-satunya buat nemuin Pak Samsul udah ketemu tapi dilepasin lagi. Kok aneh ya?